bisa mengadap dari medical model atau model kedokteran ini, di mana perbedaannya itu cukup signifikan ya. Kalau menggunakan medical model, ya, itu orientasinya pada penyakit X saat kita memberikan asuhan kebidanan. Jadi yang kita pikirkan adalah ini ibu hamil ini dengan penyakit apa ya, gitu ya. Tapi kalau model kebidanan yang sesungguhnya itu kita orientasinya pada manusia sehat yang mengikuti proses alamiah. Saya kira di pertemuan-pertemuan sebelumnya disampaikan bahwa sebetulnya hamil itu adalah hamil dan melahirkan adalah proses alamiah, ya, di mana itu adalah manusia sehat, ya. Jadi paradigma kita atau cara pandang kita terhadap ibu hamil itu mestinya memandang bahwa manusia itu sehat yang mengikuti proses alamiah dalam kehamilan dan persalinan. Kemudian manusia dalam hal ini adalah bidan, bisa dokter ya, itu sebagai kontrol ya terhadap alam ya untuk mempercepat proses yang seharusnya dapat berjalan secara alamiah. Artinya apa? Bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ibu bersalin, ternyata bayinya mengalami aspeksia, gitu ya. Maka itu bisa dipercepat, tidak harus menunggu proses fisiologis, tetapi dengan menggunakan obat-obatan yang mempercepat persalinan itu. Jadi itu perbedaannya cara pandang dari medical model dengan model kebidanan. Sedangkan untuk model kebidanan selalu melihat dari sisi kondisi yang fisiologis, bahwa melahirkan itu nantinya akan secara alami gitu ya. Sampai di sini bisa nggak dipahami? Halo? Suara saya terdengar masih? Masih. Oke. Penjelasan saya bisa diterima? Bisa dipahami? Diva, ya nanti Diva aja yang ini ya, yang banyak saya tanya, artinya boleh mute-nya boleh dianu ketika saya tanya nanti ya, untuk biar ada komunikasi dua arah gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Dalam medical model itu memahami individu itu dari bio dan body, jadi hanya dari sisi fisik dan dia itu hidup gitu. Dia memandang manusia itu hidup dan dari secara fisiknya atau bodinya. Sedangkan di model kebidanan itu pendekatannya itu secara holistik atau secara keseluruhan. Bio, psiko, sosio, kultural, spiritual, spirit ya. Jadi tidak hanya bio dan body, tetapi bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Ini yang membedakan antara medical model dengan model kebidanan. Kemudian bidan berorientasi pada pengobatan penyakit ya, seperti halnya dokter, karena ini memang model yang biasa digunakan oleh dokter. Kemudian kalau model kebidanan itu orientasinya adalah sehat, bukan penyakit gitu. Kemudian manusia dipisahkan dari lingkungan di mana kesehatan individu lebih diprioritaskan daripada kesehatan manusia. Itu cara pandang medical model. Kalau model kebidanan, keduanya adalah saling mempengaruhi, baik kesehatan individu, maksudnya juga kesehatan manusianya sendiri. Ya. Adanya spesialis asuhan mengutamakan teknologi yang tinggi. Ya. Artinya bahwa di kedokteran itu lebih banyak dan ada spesialis ya, seperti yang kita tahu misalnya spesialis penyakit jantung, spesialis, nah kayak gitu. Jadi melihatnya dari sisi hanya bagian kecil dari organ tubuh manusia. Sedangkan kalau model kebidanan itu secara menyeluruh, tetapi diminimalkan untuk melakukan tindakan yang tidak yang tidak diperlukan ya. Kalau yang medical model atau model kedokteran itu menggunakan
teknologi yang tinggi, ya, USG, kemudian banyak peralatan yang kemarin saya kira kita sudah belajar tentang bagaimana pelayanan kebidanan di zaman modern ini. Nah, kemudian dokter sebagai kontrol, peran pasien itu pasif, informasi terbatas pada pasien. Kita lihat bahwa dokter-dokter itu kalau memeriksa pasien itu sebatas ya udah tensi diperiksa, misalnya didengarkan jantungnya, udah terus tulis resep. Informasinya kalau nggak kita tanya itu sangat sedikit. Tetapi kalau model kebidanan itu karena pasien itu sebagai objek, maka dia akan dijelaskan secara rinci apa yang saat ini terjadi sesuai dengan kondisinya. Kemudian kalau medical model itu berfokus pada kondisi pasien, sedangkan model kebidanan itu mencakup lingkungan secara keseluruhan. Jadi kalau dokter itu hanya berfokus pada pasien aja, dia nggak melihat bagaimana keluarganya, dia nggak lihat dari mana asalnya dan seterusnya. Ya, itu perbedaan antara medical model dengan model kebidanan. Jadi kesimpulannya, ya, kenapa kok kita mengenal adanya medical model? Kita bisa saja menerapkan medical model ketika kita memberikan asuhan. Jadi tergantung kondisinya. Kalau pasien itu yang kita hadapi itu ternyata mempunyai tadi penyakit, ya, atau komorbid, penyakit penyerta, atau bahkan mungkin ada komplikasi, kita bisa menerapkan medical model. Tapi kalau kondisinya adalah normal, sehat, pasiennya ibu hamil dengan tanpa resiko, ya, tidak ada resiko tingginya, maka kita terapkan untuk model kebidanan. Nah, model yang selanjutnya, sebentar, sebelum saya lanjutkan ke model sebelumnya, mungkin ada pertanyaan? Kalau ini boleh, kalau yang mau tanya silahkan. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Baik. Kalau tidak ada yang bersuara, berarti tidak ada yang tanya, gitu ya. Oke. Saya lanjut. Nah, model yang berikutnya adalah model sehat untuk semua. Saya kira kemarin, ini karena daring ya, biasanya kalau kita mengadakan capping day ya. Kalau kita mengadakan capping day itu biasanya ada ini lagu ya yang sehat untuk semua itu. Nah, itu sebetulnya diawali dari adanya model sehat untuk semua atau health for all ya. Nah, model sehat untuk semua atau health for all ini diproklamirkan oleh WHO sejak tahun 1978. Fokus dari model ini adalah wanita, keluarga, dan masyarakat. Pelaksananya adalah bidan di komunitas. Ya. Nah, tema dari Health for All atau HFA itu adalah mengurangi kesenjangan dalam kesehatan. Bentuk pelayanan kesehatannya adalah kesehatan dan pencegahan penyakit. Jadi kalau kalian belajar tentang itu ya, promotif, preventif, nah itu adalah health for all. Bukan lagi kuratif dan rehabilitatif, ya gitu. Jadi yang diharapkan dari health for all ini adalah bahwa semuanya sehat, baik yang miskin atau yang kaya, baik yang muda maupun yang tua, semuanya diharapkan tidak ada kesenjangan dalam kesehatan. Semuanya harus sehat, gitu ya. Sehingga bentuk pelayanannya adalah pencegahan penyakit atau preventif dan promotif, ya. Nah, yang diharapkan adalah bahwa ada partisipasi masyarakat, ya. Seperti sekarang inilah ya. Pada saat pandemi ya, diharapkan semuanya sehat. Health for all, sehat untuk semua. Nah, bagaimana dengan pencegahan ya? Pencegahan untuk tidak tertular COVID-19. Caranya bagaimana? Kita selalu
sebagai bidan memberikan promosi harus banyak cuci tangan. Berapa M yang kalian tahu? Diva? Berapa M untuk mencegah COVID-19? 3M. Apa saja disebutkan? Halo? Menjaga jarak. Terus? Mencuci tangan, menggunakan masker. Ya, itu termasuk bentuk preventif atau pencegahan untuk sehat untuk semua tadi tidak tertular COVID-19. Ya. Kemudian juga kemampuan bidan untuk mempromosikan itu tadi ya 3M tadi itu harus benar-benar ya. Kemudian adanya kerjasama antar tim kesehatan ya di Health for All ini. Jadi kalau ada misalnya saat ini banyak ditemukan bayi yang mengalami stunting ya, balita stunting. Nah, disitulah ada kerjasama antar tim kesehatan. Mungkin karena biasanya yang dekat dengan masyarakat adalah bidan, maka bidan akan mendapatkan data terlebih dahulu yang bekerja sama dengan kader kesehatan ya di masyarakat, ada laporan, kemudian dari bidan akan menyampaikan ke tim kesehatan yang misalnya di wilayah puskesmas mana, di situ akan ada tim dari gizi. Nah, di situ akan bersama-sama penanganannya untuk balita dengan stunting. Tidak hanya bidan dan gizi, kedokteran, mungkin juga perawat juga akan bersama-sama dalam penanganan stunting. Kalian sudah tahu tentang stunting? Amelia Stiani? Kerdil. Nah, stunting atau kerdil kurang gizi. Bisa ditambahkan Karimatul? Gizi buruk, Bu. Kecil gitu pokoknya. Pokoknya kekurangan. Ya, jadi dia kerdil ya. Karena kekurangan gizi maka dia akan mengalami pendek atau kerdil. Nah, itu tuh tanggung jawab bersama, kerjasama antar tim kesehatan. Disitulah Health for All itu berfokus pada pelayanan kesehatan primer. Ya, primer itu artinya yang masih di tingkat sangat dasar, itu primer. Ya. Berikutnya itu tadi Health for All ya, intinya partisipasi masyarakat, ada kerjasama antar tim, mengurangi kesenjangan dalam kesehatan ya. Bentuk pelayanan kesehatannya adalah promotif dan preventif ya. Kemudian berfokus pada pelayanan primer atau tingkat dasar. Itu Health for All. Berikutnya model partisipasi ya. Model ASEAN selanjutnya adalah model partisipasi, di mana model partisipasi adalah adanya partisipasi ibu dalam interaksinya dengan bidan pada tingkat individual maupun tingkat masyarakat. Kunci aspek partisipasi pasien meliputi bantuan diri, ya. Pasien itu akan aktif terlibat dalam asuhan. Tidak medikalisasi, artinya tidak pengobatan dan tidak profesional. Artinya benar-benar si ibu itu bisa berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesehatannya. Nah, demokrasi di mana ada keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan atau decision making ya. Artinya pasien dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Contohnya misalnya ibu hamil dengan preeklamsia ya. Maka dia untuk bisa berpartisipasi ya. Terima kasih. Iya.
Saya lanjutkan, keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan. Contohnya misalnya tadi, ibu hamil dengan preeklamsia, ya, dia diberitahu oleh bidan bahwa tidak mungkin dia melahirkan di puskesmas, dia harus melahirkan di rumah sakit misalnya. Nah, maka ketika model partisipasi ini diterapkan oleh si bidan, maka dia akan ditanya, Ibu mau dirujuknya ke rumah sakit mana yang merasa yang akan memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien itu. Ya, tadi kalau kita nggak demokrasi, tidak menerapkan model partisipasi, maka si pasien itu akan langsung kita kirim misalnya, Ibu ini saya rujuk ke rumah sakit A misalnya ya. Padahal mungkin ibunya lebih cenderung ke rumah sakit B yang dia mungkin sudah punya pengalaman misalnya ya. Seperti itu. Jadi model partisipasi ini memang harus diterapkan ketika bidan itu memberikan asuhan. Karena kemampuan ibu itu harus kita kita hargai ya. Nah, tingkat partisipasi yaitu sejauh mana pasien berpartisipasi pada pelayanan kebidanan. Tingkatan partisipasi ada beberapa macam. Tingkat 1 menerima pelayanan secara pasif, ya ibunya manut-manut saja gitu ya. Tingkat 2 partisipasi dengan rencana yang jelas, ya yaitu ditunjukkan dengan pasien itu bertanya, kemudian kita mengajak diskusi ya sebagai bidan. Untuk tingkat 3 berpartisipasi dalam pelaksanaan program kesehatan. Tingkat 4 berpartisipasi dalam program pengawasan dan evaluasi. Tingkat 5 berpartisipasi dalam perencanaan program atau model. Jadi memang partisipasi dari pasien itu memang beberapa tingkat, artinya tingkat kalau pasiennya itu menerima dengan pasif, maka dia itu termasuk dalam tingkat 1. Tetapi kalau dia aktif, misalnya Bu, kalau misalnya saya dirujuk ke rumah sakit B gimana? Karena di sana itu kayaknya peralatannya itu lebih bagus daripada yang A misalnya. Dan di sana ada saudara saya misalnya ya, itu tingkat 2. Kemudian di sana mungkin kalau si pasien sampai bisa menyampaikan tentang di sana bagus untuk pelayanan kehamilannya, ada program senam hamil, ada ini dan seterusnya ya, maka itu sudah sampai ke tingkat 4 ya, pengawasan, evaluasi, bahkan bisa sampai ke tingkat 5 karena di sana dia ada model-model untuk pelayanan kehamilan ya. Berikutnya, untuk melaksanakan model partisipasi ini membutuhkan pendekatan ya, kerjasama antara bidan, ibu dan keluarga. Pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan ibu apa yang diharapkan, pemberitahuan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan dan rencana tindakan, kemudian alternatif tindakan. Ya, jadi memang untuk bisa mengharapkan si ibu itu berpartisipasi sampai tingkat 5, itu memang butuh pendekatan yang bagus, hubungan yang bagus antara bidan dan pasien dan juga keluarganya. Ya. Sehingga pasien merasakan dekat, sehingga dia mudah untuk berkomunikasi, dia nggak punya rasa takut kalau nanti apa yang disampaikan itu ternyata kurang pas dan sebagainya. Ya, itu akan membentuk kepercayaan diri pada pasien untuk bisa mengungkapkan apa yang dia harapkan dari pelayanan kebidanan ini. Nah, unit komponen dalam model partisipasi ini ibu dan keluarga, nah itu memang banyak variasi ya. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari ketika di komunitas mungkin ya. Apakah dia itu normalnya patriarkal? Patriarkal itu berarti kayak daerah mana ya patriarkal ya? Batak kalau nggak salah ya. Kalau Padang itu, Minang itu matriarkal. Jadi pengambil keputusan itu biasanya ada di pihak laki-laki kalau normanya patriarkal, atau dia sebagai seorang single parent ya,
atau dia sehingga kita harus tahu lah intinya keluarganya itu bagaimana sehingga mudah untuk melakukan pendekatan dan mudah untuk diajak kerjasama dalam model partisipasi ini. Ya, jadi pengambilan keputusan kalau kita harus memahami apakah dia normanya patriarkal. Kalau dia normanya patriarkal, maka pengambil keputusan adalah dari laki-laki. Ya. Kemudian konsep kebutuhan, berarti konsep kebutuhannya dalam model partisipasi ini adalah kita paham bahwa kebutuhannya adalah pastinya kita harus memperhatikan faktor biopsiko, sosiokultural, dan spiritual. Ya, kita memperlakukan pasien itu bahwa manusia sebagai makhluk hidup atau bio. Ya, jadi tidak memperlakukannya seperti benda gitu ya. Menghargai perasaannya secara psiko, kemudian sosial atau lingkungannya itu seperti apa, kebudayaannya dan juga agamanya ya. Secara spiritual dia taat beragama atau tidak. Kemudian partnership di situ, partnership artinya kerjasama dengan klien, keluarga maupun tim tenaga kesehatan. Kemudian faktor kedekatan dan keterbukaan ini akan menghasilkan pengetahuan dan keterampilan, pengharapan, kepercayaan dan perekanan ya ini ya. Artinya bahwa dalam menerapkan model partisipasi ini perlu adanya kedekatan dan keterbukaan. Yang kedekatan dan keterbukaan itu akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang baik bidan maupun klien itu bisa saling memberikan informasi. Kemudian model menolong bagi bidan di ruang kebidanan, pemberian informasi ya pastinya dengan komunikasi yang baik, pemberian pilihan dan kontrol di sini dilibatkan dalam decision making atau pengambilan keputusan. Kemudian penerimaan klien saat bersalin, misalnya dengan komunikasi yang baik, kesadaran diri sendiri, di mana klien akan mengerti kekuatan dan kelemahannya, kemudian model sistem maternitas di komunitas, jadi model yang diterapkan si ibu di masyarakat itu seperti apa. Kemudian bidan yang memberikan asuhan di komunitas akan melakukan rujukan jika memang diperlukan, ya. Nah, itu yang model partisipasif. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke model paradigma sehat. Ya, kita tadi sudah belajar tentang medical model, kemudian health for all, model partisipasi, dan paradigma sehat ini yang berikutnya. Nah, paradigma sehat ini pertama kali dicetuskan oleh Profesor Dr. Farid Alfansamuluk ya, dulu menjadi Menteri Kesehatan RI ya, pada rapat sidang DPR Komisi 6 pada tanggal 15 September 1998. Kalian sudah lahir belum? Belum, Bu. Belum, Bu. 2002, Bu. Oh, ini rata-rata 2000-an ya. Angkatan milenial ya. Tahun 2000-an. Ya, jadi ini tahun 98 itu sudah mulai dicetuskan paradigma sehat oleh Menteri Kesehatan pada saat itu, yaitu Profesor Dr. Farid Alfansamuluk. Ya. Nah, paradigma sehat ini adalah cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang melihat masalah kesehatan saling terkait dan mempengaruhi dengan banyak faktor yang bersifat lintas sektor dan upayanya lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan, bukan hanya penyembuhan orang sakit atau pemulihan kesehatan. Jadi pada paradigma sehat ini lebih menekankan pada pengobatan promotif dan
preventif. Sama dengan health for all, ya. Hampir sama dengan kesehatan untuk semua, ya. Jadi memang yang health for all yang disampaikan oleh pertama dicetuskan oleh WHO itu diterjemahkan di Indonesia itu sebagai paradigma sehat. Artinya bahwa kesehatan untuk semua itu harus ada keterkaitan, saling kerjasama antar lintas sektor. Jadi nggak bisa misalnya kita ingin menurunkan angka kematian ibu di Indonesia tanpa bekerja sama dengan lintas sektor yang lain. Misalnya di desa yang sangat terpencil, tidak ada akses jalan menuju rumah sakit. Ya bagaimana mungkin kita bisa menurunkan angka kematian ibu? Sehingga untuk itu desa-desa yang terpencil itu harus dibuatkan jalan untuk menuju rumah sakit rujukan. Berarti kita kerjasamanya dengan DPU, ya, departemen. Kalau sekarang apa ya DPU itu ya? Departemen yang membangun jalan-jalan itu siapa? Departemen mana ya? Kalau dulu sih DPU ya. Apa kalau kalau Bina Marga itu biasanya hanya yang jalan tol ya. Intinya bahwa dibutuhkan kerjasama lintas sektor, lintas departemen untuk mewujudkan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Ya. Jadi tidak menunggu orang sakit dulu baru diobati, tetapi ini lebih menekankan pada promotif dan preventif atau pemberian informasi tentang bagaimana menjadi orang yang sehat dan pencegahan, ya bagaimana mencegah. Gitu. Nah, paradigma sehat ini merupakan model dalam pembangunan kesehatan, tetapi juga dijadikan dalam asuhan kebidanan. Hal ini karena dengan paradigma sehat akan merubah cara pandang tentang kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan mendorong masyarakat menjadi mandiri dan sadar akan pentingnya upaya promotif dan preventif. Mengingat paradigma sehat merupakan upaya untuk meningkatkan, ya ini bukan merupakan, tapi untuk meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia yang utamanya dinilai dari angka kematian ibu dan angka kematian bayi, maka bidan sebagai bagian dari tenaga yang turut bertanggung jawab terhadap menurunnya AKI dan AKB perlu menjadikan paradigma sehat sebagai model. Ya. Paradigma sehat merupakan suatu gerakan nasional sehingga bidan pun harus menjadikannya sebagai model atau acuan. Contoh misalnya dalam kesehatan reproduksi, ya. Kita ingin menurunkan angka kematian ibu dan bayi, ya. Kita harus memberikan pemahaman kepada ibu hamil, contohnya misalnya jangan sampai ibu hamil itu anemia, ya. Nah, promotif yang kita gunakan apa? Kita memberi pengetahuan bagaimana ibu hamil itu bisa mencegah tidak terjadinya anemia dengan cara misalnya ibu harus makan makanan yang bergizi, yang mengandung sayur-sayuran yang hijau dan sebagainya. Ya, itu adalah salah satu upaya promotif dan preventif untuk mencegah agar ibu hamil tidak anemia, di mana anemia itu akan menyebabkan perdarahan pada saat persalinan yang itu adalah salah satu penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah perdarahan pada saat bersalin. Nah, itu adalah upaya bidan dalam hal promotif dan preventif yang itu merupakan bagian dari model paradigma sehat. Ya, gitu. Dan masih banyak lagi contoh bagaimana bidan itu memang harus promotif dan preventif,
ya untuk mencegah hal-hal yang pastinya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Berikutnya model midwifery care, ya. Care dalam bahasa Inggris care dalam bahasa Inggris mempunyai arti memelihara, mengawasi, memperhatikan dengan sepenuhnya. Dihubungkan dengan dunia kebidanan, maka care di sini sering disebut dengan asuhan. Nah, bidan dalam memegang prinsip midwifery care yaitu mengakui dan mendukung keterkaitan antara fisik, psikis, dan lingkungan kultural sosial. Tadi yang selalu kita pegang prinsip bahwa manusia itu adalah klien dalam hal ini adalah ibu, adalah makhluk bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Kemudian berasumsi bahwa mayoritas wanita bersalin ditolong tanpa intervensi. Artinya bahwa tadi kalau medical model itu dia menggunakan high teknologi, ya. Sedangkan di midwifery care, ya, atau asuhan kebidanan itu lebih kepada alami, ya, memperkecil atau meminimalisir meminimalisir, ya, memberikan intervensi atau memberikan suatu tindakan yang tidak diperlukan, ya. Kalau dia kehamilan atau persalinannya normal, ya sudah, nggak usah kita berikan obat atau apapun, toh nanti juga dia akan lahir, kecuali ada komplikasi baru kita lakukan tindakan. Kemudian mendukung dan meningkatkan persalinan alami, menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang dilandaskan ilmu dan seni. Artinya bukan berarti kalau misalnya terjadi sesuatu terus karena tidak alami terus kita biarkan, bukan. Tetapi kita boleh memecahkan masalah. Contohnya, ini pada waktu melahirkan kok tidak segera terjadi lahirnya kepala dikarenakan ternyata perineumnya misalnya perineumnya kaku, sehingga perlu dipecahkan masalah perineum kaku itu dengan melakukan episiotomi atau melakukan pengguntingan pada perineum untuk memperluas jalan lahir. Nah, itu adalah pendekatan masalah dilandaskan ilmu dan seni. Artinya ini biar nanti jahitannya bagus, ya, perineumnya itu harus bagaimana cara mengguntingnya seperti itu. Nah, makanya harus dilandasi oleh ilmu dan seni, ya. Wanita punya kekuasaan yaitu berlandaskan tanggung jawab bersama untuk suatu pengambilan keputusan. Tetapi wanita punya kontrol atau keputusan akhir mengenai dirinya dan bayinya. Jadi dalam prinsip midwifery care atau asuhan kebidanan ini, wanita punya kontrol di mana dia harus dalam mengambil keputusan tidak boleh egois hanya dirinya sendiri, tetapi harus memperhatikan juga keselamatan dan kesehatan bayinya. Ya. Kemudian dibatasi oleh hukum dan ruang lingkup praktek. Artinya bahwa dalam asuhan kebidanan kita harus tahu batasan-batasan atau kewenangan bidan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ya, seperti itu. Berikutnya, nah, itu adalah model midwifery care atau asuhan kebidanan. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada beberapa model lagi. Nggak ada? Ini pada ngantuk apa yakin paham sih? Dipahami, Nak? Atau ada yang perlu dipaham ya?
Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap paham. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Pengertian woman center care. Ya. Woman center care merupakan model konseptual dalam asuhan midwifery care, dan asuhan ini berorientasi pada wanita. Jadi, woman center care itu adalah salah satu bagian atau model konseptual dalam asuhan midwifery care, ya, atau dalam model midwifery care, di mana asuhan ini berorientasi pada wanita, jadi berpusat pada wanita, woman center care, berpusat pada wanita. Dalam hal ini, bidan difokuskan untuk memberikan dukungan pada wanita dalam upaya memperoleh status yang sama di masyarakat untuk memilih dan memutuskan perawatan kesehatannya sendiri. Jadi kalau selama ini di masyarakat itu wanita itu dianggap tidak berdaya, ya, tidak boleh mengambil keputusan. Tapi dalam woman center care ini wanita boleh untuk menentukan, misalnya saya ingin melahirkannya di klinik mana, misalnya gitu. Saya akan mengikuti program senam hamil di mana, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk wanita itu memperoleh status yang sama di masyarakat dalam memilih dan memutuskan perawatan kesehatannya sendiri. Kemudian visi Women Center adalah Women Center ini sangat sesuai dengan keinginan ICM atau International Confederation of Midwifery atau organisasi bidan di dunia, ya. Yang tertuang pada visinya yaitu bidan memberikan asuhan pada wanita yang membutuhkan asuhan kebidanan. Bidan mempunyai otonomi sebagai pemberi asuhan yang menghargai kerjasama tim dalam memberikan asuhan untuk seluruh kebutuhan wanita dan keluarga. Bidan memegang kunci dalam menentukan asuhan di masa mendatang, termasuk pelayanan kesehatan utama pada komunitas untuk seluruh wanita dan keluarga. Jadi prinsip atau fokus asuhan kebidanan ini adalah wanita, ya. Women center. Ini kok jadi mowen ya, orang women ya, ternyata ya. Baru ngeh ya. Itu bukan mowen tapi woman ya, terbalik ini. Oke, berikutnya. Jadi asuhan yang berfokus pada wanita, ya, intinya di situ. Nah, asuhan yang baik terhadap wanita, bidan harus menerapkan hal-hal sebagai berikut. Lakukan intervensi minimal, jadi jangan terlalu banyak melakukan intervensi. Misalnya, pada waktu memberikan asuhan pada ibu bersalin, ternyata kandung kemihnya penuh. Langsung dikateter, ya, jangan seperti itu. Tapi cobalah untuk merangsang agar si ibu itu bisa berkemih dengan spontan atau dengan sendirinya. Memberikan asuhan yang sesuai kebutuhan, melakukan segala tindakan sesuai dengan standar, wewenang, dan kompetensinya. Jangan terlalu dipandang terus akhirnya semuanya dilakukan, misalnya vakum ekstraksi ini biar cepat, saya sedot aja, atau saya juga bisa menggunakan vakum ekstraksi misalnya. Nah, itu tidak boleh. Artinya itu bukan asuhan yang standar dan tidak sesuai. Kemudian memberikan konten, ya, bukan konten ya. Ini memberikan info bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh ya, ibu ini akan saya suntik oksitosin untuk mempercepat pengeluaran plasenta. Ibu ini saya berikan saya harus lakukan episiotomi atau penting perineum karena untuk mempercepat. Nah, terus pokoknya selalu diberikan informasi dulu sebelum melakukan tindakan. Memberikan asuhan yang nyaman, aman, logis, dan berkualitas, dan menerapkan asuhan sayang ibu. Ya. Nah, asuhan sayang ibu ini adalah
asuhan yang tidak menimbulkan penderitaan bagi ibu pastinya, karena sayang ya. Nah, berikutnya, ibu punya otonomi dalam setiap pengambilan keputusan, asuhan yang berorientasi dengan kebutuhan ibu dan memberdayakan ibu atau wanita dan keluarga. Jadi kita selalu berdiskusi, selalu bisa menyampaikan keinginan-keinginannya sehingga ibu itu merasa dihargai, diberdayakan, ya, juga keluarganya. Oke, itu adalah beberapa model yang bisa kita terapkan dalam memberikan asuhan kebidanan. Sampai di sini ada pertanyaan? Assalamualaikum. Ibu izin bertanya. Ya. Putri, ya, Mbak Putri, silakan. Ya. Ini Bu, kan di daerah saya itu ada bayi stunting. Nah, setahu saya itu baru ditindaklanjuti sekitar usianya 2 tahun. Nah, sebagai bidan itu sebenarnya prosesnya gimana sih Bu? Kalau misal mau kita tahu ada bayi stunting itu, apa tindakannya menunggu dia besar atau memang ketika lahir langsung bisa ditindak atau bagaimana? Kemudian kalau misalkan Ibu, kita jadi seorang bidan, kemudian klien kita itu ternyata ketahuan kalau nanti bayinya bakal stunting. Nah, kemudian tuh ibunya nggak mau untuk diberikan edukasi untuk misalkan diberikan makanan yang bergizi atau bagaimana Bu. Nah, sikap kita sebagai bidan itu sebaiknya bagaimana Bu? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi memang mestinya kita sudah bisa melihat dari ketika bayi itu lahir kan itu diukur tinggi badannya. Kemudian diukur apa sih istilahnya? Kalau di bayi baru lahir itu dilakukan antropometri, ya namanya antropometri. Antropometri itu adalah pengukuran bagian-bagian dari janin yang nanti akan bisa kita mendeteksi apakah si bayi ini termasuk bayi yang kurang gizi atau tidak, atau stunting. Nah, setelah kita tahu, mestinya kalau kita sudah jadi bidan, pertanyaannya itu, sudah jadi bidan atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, saya kira sudah ada standar-standar prosedur bagaimana kalau kita menemukan bayi dengan stunting. Maka kita bisa bekerja sama dengan bagian gizi, dengan dokter untuk memberikan intervensi apa yang harus dilakukan agar stuntingnya itu tidak sampai usia 2 tahun baru diketahui dia stunting, mestinya seperti itu, ya. Nah, ibu diedukasi, diberikan promotif tadi. Kondisi bayi ibu ternyata mengalami stunting, hal ini diketahui dari tinggi badannya yang sekian dan seterusnya ya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini ibu diajak untuk berdiskusi. Tadi, program-program apa yang harus dilakukan ketika menemukan kondisi itu, kondisi bayi itu adalah stunting, ya. Itu sudah ada prosedurnya yang pasti harus ada keterkaitan, ya, harus dilaporkan juga ke puskesmas, ya, karena menjadi wilayah misalnya kita sebagai bidan di praktek mandiri bidan, ya, maka kita harus laporkan itu ke puskesmas agar segera ditindaklanjuti karena program itu sudah sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Ibu kalau ibunya tidak mau, kayaknya untuk saat sekarang ini jarang ada ibu yang menolak kalau ada bantuan misalnya diberikan makanan tambahan khusus untuk bayi dengan stunting, ya, itu nggak mungkin dia itu menolak, ya. Yang terpenting ibu itu dipahamkan apa sih akibat atau komplikasi yang bisa terjadi ketika anak itu menderita stunting, gitu ya. Menjadi bodoh, menjadi tumbuh kembang bayinya menjadi tidak normal dan seterusnya, ya. Itu yang harus
lakukan. Dan tidak ada seorang ibu yang akan menolak ya kalau untuk kemajuan atau untuk kebaikan dari anaknya. Ya, pasti si ibu pasti akan berupaya juga untuk biar anaknya itu nggak mungkin dia pengen punya anak yang bodoh kan gitu ya, nggak mungkin ya, pasti dia akan mau, insya Allah lah. Tergantung cara kita, tadi ada pendekatan. Pendekatan itu hal yang sangat penting ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Jangan sampai, Bu, ini ibunya stunting kok bisa toh, bayinya stunting kok bisa toh, Bu? Dulu bagaimana kok bisa stunting? Kamu makanya begini. Ya jelas dia tidak akan mau. Tapi kalau ibu, ini kondisinya bayi, ternyata ada indikasi bahwa bayi ini mengalami stunting. Ibu mau ya nanti kita program biar anaknya itu nanti tumbuh dan berkembang jadi anak pintar dan seterusnya. Nah, ini adalah pendekatan yang sangat-sangat penting dilakukan dan jangan sampai salah ketika kita melakukan suatu pendekatan ke ibunya tadi. Nomor 1 tadi ya, pendekatan itu sangat penting. Pendekatan itu berhubungan dengan cara kita berkomunikasi. Makanya kenapa sih kok di mata kuliah program pendidikan bidan itu ada komunikasi dan konseling, dipelajari di situ. Karena untuk melatih calon-calon bidan ini menjadi bidan yang profesional, ketika dia berkomunikasi dengan masyarakat, itu tidak menimbulkan efek yang menjadikan si ibu itu antipati dengan bidan. Jangan sampai itu terjadi. Karena pendekatan itu merupakan kunci utama keberhasilan suatu program. Ya. Oke, seperti itu Mbak Kunti. Ya, ada Bu. lagi? Ya, ini pertanyaan. Ada? Nggak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri. Berarti Mbak Diva, halo? Dava apa Diva kok? Diva, Bu. Oh, Diva. Mbak Diva, berarti untuk pertemuan saya masih ada yang perlu disampaikan apa semuanya sudah? Di situnya sudah, Bu. Sudah ya, berarti saya sudah nggak ada hutang untuk yang konsep kebidanan ya. Dan ini nanti ketika UAS juga akan saya buatkan soalnya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ibu. Selalu sehat ya, jaga itu tadi 3M jangan lupa. Kemudian imunitas ya, imunitas itu penting ya untuk menjadikan kita selalu sehat dan insya Allah jangan sampai ada yang terkena COVID-19 ya, sehingga kita nanti pada saat COVID-19 berakhir itu bisa bertemu lagi ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin live ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Nggak boleh keluar, Bu.